sebenarnya mengajukan restrukturisasi atau rescheduling dengan perbankan dan perbankannya juga sudah membantu. Menurut saya, resilience kita masih cukup kuat, cuman hanya Mmm, memang apa yang ditanyakan oleh Mas Erwin sebenarnya juga valid, bahwa jika ini terus berlanjut dan, artinya bahwa debitur sendiri juga mengalami penurunan pendapatan dan memang agak sulit untuk kembali kepada cicilan yang awal, mmm, saya melihat bahwa sebenarnya bukan hanya industri pembiayaan, tetapi industri keuangan secara menyeluruh mmm, pasti akan terkena dampaknya, Mas Erwin. Tapi kita tahu bahwa pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan PMK 6465. 65 adalah bantuan subsidi untuk debitur-debitur yang terkena dampak COVID-19, khususnya para debitur yang bekerja di sektor informal maupun UMKM. Terus juga ada PMK 64 terkait akan bantuan likuiditas. Nah, ini yang kita sedang tunggu. Bantuan likuiditas ini tentu akan disalurkan melalui bank peserta, nanti bank peserta dengan, bank pelaksananya nanti memberikan pinjaman baru kepada kami sebagai pinjaman modal kerja. Nah, jika ini mmm. memang, cepat bisa disalurkan, pastinya kita akan kembali kepada, situasi yang oke, tidak normal tapi new normal yang mungkin nanti kita akan, kembali lagi memberikan pinjaman kepada debitur-debitur baru kami yang akan membeli kendaraan. Baik, untuk sementara tadi Gaikindo berharapnya ada diskresi, khususnya penurunan tarif pajak progresif mobil. Kalau dari APPI sendiri diskresi yang diinginkan saat ini seperti apa sih Pak? Stimulus-stimulus tambahan apa juga yang masih harus dimaksimalkan, perlu didapatkan oleh APPI? Ya, kalau dari kami seperti yang tadi saya sampaikan Mas Erwin, bahwa kami sebenarnya, sangat, membutuhkan likuiditas atau darah segar baru. Nah, artinya Mmm, tadi yang saya katakan bahwa perbankan harus, benar-benar percaya, karena kita ini bisnis kepercayaan ya, trust kepada kita, bahwa perusahaan pembiayaan sudah melewati beberapa krisis. Memang ini krisis yang mungkin, salah satu yang agak panjang dan agak sulit, tapi kami mmm, yakini jika trust itu tetap ada dari perbankan kepada kita untuk apa namanya, menyalurkan pembiayaan kepada para calon-calon debitur baru yang membeli kendaraan bermotor, pastinya ini karena kita memang yang paling besar membiayai, pembelian kendaraan bermotor. Jika tidak ada kita tentu nanti produksi dari, kendaraan bermotor pun juga akan terpengaruh ya Mas Erwin. Jadi mmm. tentu adalah, bantuan likuiditas ini sudah kita tahu PMK 64-nya sudah terbit, tinggal tunggu juknisnya. Nah, jika ini nanti akan berjalan cepat, bergulir, tentunya ini akan, membuat kita semakin cepat juga untuk, kembali kepada situasi yang normal. Baik, tadi kita juga sudah bahas mengenai restrukturisasi dan restrukturisasi seperti apa sih konteksnya kalau industri pembiayaan. Pak Suwandi, ini kalau kita ingat berdasarkan wawancara kita sebelumnya ini di 29 Mei, waktu itu APPI pernah memberikan statement mengakui hingga 17 Mei saja ini ada 2,5 juta debitor yang mengajukan restrukturisasi kepada perusahaan multifinance. Dan dari jumlah tersebut, ini data yang kami peroleh waktu itu dari APPI, 1,8 juta unit sudah disetujui permohonannya. Adapun nilai pembiayaan dari 2,5 juta nasabah tersebut nilainya 52 triliun rupiah. Dari figur yang pernah disampaikan APPI sebelumnya ini apakah ada perubahan Pak yang perlu kami update? Ya, per 30 Juni, data yang kita himpun sebenarnya kurang lebih sekarang sudah ada sekitar 4,4 juta debitur yang mengajukan restrukturisasi. Ya. Dari 4,4 juta debitur tersebut, eee, kira-kira sekitar 3,7 juta yang sudah disetujui dengan nilai kurang lebih hampir 105 triliun, Mas Erwin. Mmm, Nah, jadi memang bertambah cukup banyak dari Mei ke akhir Juni, tetapi mmm. kita melihat saat ini sudah melandai dan beberapa perusahaan pembiayaan sudah tidak ada lagi tambahan-tambahan, pengajuan restrukturisasi karena sudah 3 bulan ya, Mas Erwin.